Di kurikulum Merdeka banyak berubah. Yang pertama dari sisi namanya ganti. Jadi kalau dulu namanya Rekayasa Perangkat Lunak, disingkat RPL, sekarang jadi namanya PPLG. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saya geser dulu supaya lebih bagus pencahayaannya ya. Oke, saat ini saya masih ada di Hotel Bigland. Itu tepatnya Bigland Hotel International and Convention Hall Bogor. Ini ada di Kota Bogor. Seperti biasa, lagi bareng sama teman-teman Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk materi yang ngisi ngajar materi literasi digital. Alhamdulillah ini tahun kedua Kombas kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Itu satu, terus ini akhir tahun, ini pertengahan bulan Oktober. Jadi memang lagi full digenjot untuk deadline-nya 250.000 orang terliterasi, bayangkan dalam setahun. Alhamdulillah tinggal sekitar 10.000 lagi kalau nggak salah. Bulan ini insya Allah selesai target. Jadi November sudah fokus ke administrasinya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kita akan membahas di channel YouTube-nya PT Kombas ini akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah soal dunia per-SMK-an, yang kedua sedikit soal digital marketing, dan yang ketiga juga sedikit soal PT Kombas Digital Internasional. Sedikit aja, tapi lebih banyaknya di dunia per-SMK-an ya. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa saat ini yang kurikulum yang berlaku di dunia SMK adalah kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, ini banyak perubahan besar di kurikulum Merdeka ini kalau kita bandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum K13, kurikulum tahun 2013. Apa saja perubahannya? Cukup banyak teman-teman. Yang pertama mulai dari nama jurusannya, itu banyak perubahan. Teman-teman tentu kenal dengan jurusan yang namanya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Ini adalah suatu jurusan legend, sudah lama di eksis ya. Hampir di setiap SMK teknik itu pasti ada jurusan RPL. Nah, di kurikulum Merdeka banyak berubah. Yang pertama dari sisi namanya ganti. Jadi kalau dulu namanya Rekayasa Perangkat Lunak, disingkat RPL, sekarang jadi namanya PPLG, Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. Wah, keren kan? Dari namanya aja udah keren banget. Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. Kalau bahasa Indonesia GIM, kalau bahasa Inggris kan GAME, kalau misalnya bahasa Indonesia GIM, GIM. Gitu. Nah, ini keren banget. Jadi sudah diakui bahwa saat ini perkembangan dunia digital itu luar biasa gitu. Bukan hanya dari sisi jualannya saja, tapi juga dari sisi yang lainnya. Ini merupakan pengakuan bahwa yang namanya game itu sudah berkembang menjadi sebuah industri yang sangat seksi. Bahwa game itu perspektif orang tentang game itu tidak selalu negatif. Tidak selalu game itu hanya sekedar menghabiskan uang, menghabiskan waktu, tapi justru sekarang game itu bisa jadi sesuatu yang produktif. Itu sudah bagian dari industri digital secara besar. Makanya kemudian pengembangan perangkat lunak dan game. Gitu. Game sudah diakui, sudah masuk kurikulum teman-teman. Sudah diakui sebagai sesuatu hal yang cukup seksi, cukup penting, cukup urgent untuk diketahui, dipahami, dipelajari oleh siswa. Gitu. Tentu saja harapannya bukan siswa itu ya, kita semua ya, bukan hanya siswa SMK, kita semua bukan hanya jadi penikmat game, tapi juga bisa memproduce hal yang positif dari game itu, termasuk bikin gamenya itu sendiri. Nah, itu yang kerennya di kurikulum Merdeka. Gitu. Nah, kenapa sih kok kemudian dasarnya game itu akhirnya masuk gitu kan?
Gitu. Karena memang yang tadi ya, itu sudah jadi kebutuhan, sudah jadi tren di dunia industri digital, industri 4.0 saat ini, bahwa game itu sudah jadi salah satu komoditas yang memang duitnya banyak kalau buat saya. Makanya kemudian siswa juga perlu memahami tadi ya, kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan soal game, terus user experience-nya kayak gimana, dan semuanya berorientasi ke ketika mengembangkan perangkat lunak dan game itu sudah orientasinya ke customer oriented. Bagaimana kita bisa melayani, memenuhi kebutuhan konsumen. Ini yang keren. Gitu. Jadi pengembangan perangkat lunak, game, dan juga termasuk pemrogramannya. Nah, ini yang keren. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari capaian pembelajaran. Jadi saya sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi di kelas 10 itu memang materi yang diajarkan ke siswa itu masih sifatnya sangat umum, sangat basic, sangat fundamental gitu. Jadi nggak langsung spesifik penjuruan ya, enggak, tapi sifatnya umum dulu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang pernah kuliah itu sudah tahu dengan istilah yang namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Itu diberikan di awal semester sebelum kemudian masuk ke penjurusannya masing-masing. Nah, di SMK juga sekarang menganut seperti itu. Jadi ada MKDU-nya itu disebut sebagai dasar-dasar kejuruan. Kalau misalnya untuk jurusan PPLG ya berarti dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Jadi masih sangat umum. Nanti yang spesifiknya, technical detailnya baru di kelas 2 dan kelas 3. Nah, apa tujuan dari dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game? Yang pertama adalah supaya siswa memahami proses bisnis di industri pengembangan lunaknya, pengembangan perangkat lunaknya. Proses bisnisnya kayak gimana. Terus yang kedua, mampu mengembangkan wawasannya soal perkembangan teknologi, isu-isu global kayak gitu ya. Jadi update juga, nggak ketinggalan zaman. Terus yang ketiga, memahami bahwa sekarang memang ada profesi baru, yaitu di bidang pengembangan perangkat lunak dan game, programmer. Itu profesi baru gitu kan. Tukang bikin game gitu, dulu kan nggak ada. Sekarang ini sudah diakui sebagai profesi. Gitu. Terus yang keempat, lingkup kerjanya mereka harus paham, dan baru yang keempat, memahami pemrogramannya secara umum. Itu tujuan dari mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, kalau di kurikulum K13 ya, itu kita kenal dengan yang namanya KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di kurikulum Merdeka ini itu udah nggak ada tuh, KIKD itu udah nggak ada. KIKD sudah berubah menjadi CP alias capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kemudian di breakdown menjadi yang disebut sebagai elemen. Nah, di mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game itu saya mencatat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen di mapel dasar-dasar PPLG. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Jadi elemen pertama dalam mapel dasar-dasar PPLG yaitu adalah proses bisnis menyeluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Jadi proses bisnisnya dulu nih. Jadi siswa kelas 1 baru masuk itu mereka diminta untuk paham, untuk belajar soal bagaimana proses bisnis dalam pengembangan perangkat lunak dan game. Mulai dari perencanaannya kayak gimana, analisisnya, desainnya, implementasi, kemudian habis implementasi itu integrasi. Integrasi nanti ada maintenance, ada pemasarannya gitu. Itu harus paham dari hulu sampai hilir. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau bikin program, bikin game, bikin aplikasi, itu tahu prosesnya. Dari hulu dari hilir, dari mulai perencanaan sampai kemudian distribusi pemasarannya kayak gimana. Itu elemen pertama. Ini yang masih basic ya, masih basic banget. Terus elemen kedua baru membahas soal perkembangan di dunia kerja. Nah, ini sudah teman-teman siswa kelas 1, kelas 10 itu sudah diminta untuk update perkembangan teknologi di industri programming ini. Gitu. Jadi perangkat lunaknya yang dibutuhkan apa, perangkat kerasnya, hardware yang dibutuhkan speknya kayak gimana, kemudian
teknologi terbaru gitu. Jadi belajar soal IoT, terus cloud computing, soal big data, soal information security, soal haki. Ini juga penting haki, karena nanti kita takutnya sudah bikin tersandung sama haki kan repot juga ya. Nah, itu belajar update knowledge terkini. Itu elemen kedua. Nah, elemen ketiga dalam dasar-dasar PPLG ini baru mereka belajar juga soal profesi dan kewirausahaan. Nah, ini penting. Jadi job profile-nya kayak gimana, mereka kenal dengan yang disebut sebagai technopreneurship, itu mereka juga belajar. Terus peluang usahanya kayak gimana. Nah, jadi di sini sudah mulai lebih spesifik lagi diarahkan bahwa siswa kelas 10, siswa kelas 1 SMK jurusan PPLG itu dikenalkan pada jenis-jenis profesi yang ada seperti apa kalau mereka mau bekerja. Kemudian juga kewirausahaannya. Jadi kalau mereka mau wirausaha, karena banyak programmer yang dia freelance. Nah, ini juga sudah dikenalkan. Keren ya? Nah, ini zaman dulu nggak ada nih kayak gini nih. Itu yang ketiga. Yang elemen keempat adalah bicara soal K3, keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja. Ini penting gitu ya, untuk saya rasa semua profesi perlu ini. Gitu. Terus yang berikutnya, elemen yang berikutnya adalah orientasi dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, ini baru praktek singkat soal bagaimana mereka menggunakan peralatan atau teknologi di bidang programmer itu ya. Seperti mulai basis datanya, kemudian tools-tools yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan game. Jadi belajar soal basis data, terus macam-macam OS yang digunakan, terus user interface, jadi berasal grafisnya, tipografinya, warna, audionya, terus video juga, terus interaksi pengguna, macam-macam. Terus mereka juga sudah mulai belajar dasar-dasar algoritma pemrograman. Nah, ini baru dasar banget, jadi varian dan invarian, alur logikanya ini yang penting, alur logika pemrograman, kemudian flowchart, nanti mereka bikin flowchart pemrograman, alurnya seperti apa, seperti itulah gitu. Itu elemen kelima. Nah, elemen keenam itu mereka akan belajar pemrograman yang terstruktur. Jadi konsep pemrograman terstruktur itu kayak gimana ya? Agak bingung ngejelasinnya. Pemrograman terstruktur itu lebih ke nanti meliputi konsep dan sudut pandang dari pemrograman itu yang kemudian dibagi berdasarkan fungsi dan prosedurnya. Gitu. Jadi fungsi dan prosedur yang dibutuhkan untuk diolah oleh program komputer itu. Jadi mengenali struktur data, kemudian data statisnya kayak gimana gitu kan. Kemudian data dinamisnya kayak gimana, kemudian penggunaan tipe datanya, kontrol, struktur kontrol perulangan dan percabangannya kayak gimana. Nah, ini sudah mulai masuk ke bahasa pemrogramannya kali ya gitu. Dan yang terakhir, elemen ke-7 adalah ini yang keren, pemrograman berorientasi objek. Nah, ini teman-teman siswa kelas 1 SMK, kelas 10 SMK, PPLG sudah mulai belajar dasarnya soal itu penggunaan prosedur dan fungsi, kelas subjeknya, kemudian method, package, akses modifier, enkapitulasi, interface, mereka belajar interface, macam-macam gitu. Jadi ada 7 elemen dalam mata pelajaran dasar-dasar PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Terus terang saya sangat excited dengan jurusan PPLG ini, pengembangan perangkat lunak dan game. Bismillah teman-teman, insya Allah PT Kompas Digital International akan segera masuk menjadi mitra industri untuk jurusan PPLG. Jadi kalau misalnya kemarin 4 tahun terakhir inilah, 3-4 tahun terakhir ini Kompas memang baru fokus ke 2 jurusan ya, jurusan pemasaran sama jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, sekarang Kompas sudah masuk tahun keempat, saatnya kita improve lagi, kita progress lagi, yaitu akan masuk ke 2 jurusan yang baru mendampingi, yaitu jurusan PPLG sama nanti ada 1 jurusan lagi yang akan saya spill.
Kenapa? Karena memang ke depan dunia digital marketing itu akan sangat butuh programmer, akan sangat butuh coding, dan Kombas sadar betul itu. Kita nggak mau kemudian ada terus di zona nyaman ngurusin pemasaran sama perkantoran terus. Ini saatnya Kombas juga move on, naik kelas, masuk ke hal yang baru, yaitu dunia coding. Gitu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar di bawah. Kalau teman-teman menyukai, silahkan dikasih jempol atau dibagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.